Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Tujuan Puasa pada Bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah yang berbeda dari yang lainnya. Jika ibadah seperti sholat, pahalanya untuk diri sendiri beda lagi dengan puasa. Amalan puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya bisa lebih besar dibandingkan amalan-amalan lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap amal ibadah manusia itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Karena mereka telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Dua kebahagiaan yang dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita diharuskan untuk menahan lapar dan haus serta hawa nafsu kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun tujuan-tujuan puasa, yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk meningkatkan pengendalian diri kita. Yang ketiga, untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk membentuk akhlak-akhlak yang mulia. Yang kelima, untuk mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk menghindarkan diri kita dari siksa api neraka. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan, itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan dakwah singkat saya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adapun tujuan saya ingin menyampaikan dakwah singkat saya yang berjudul Ramadan dengan sejuta keberkahannya. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu oleh setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhir kini sudah tiba. Selayaknya kedatangan disambut dengan mempersiapkan diri untuk memaksimalkan momen berharga ini.
disyariatkan pada bulan ini adalah ibadah puasa dan qiyamul lail. Di antaranya, hal yang harus selalu diperhatikan dan dijaga oleh seorang muslim adalah bagaimana menjaga puasa dari segala hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa atau ibadah yang lain. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang merugi atau bangkrut diantaranya umat yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, sementara dia dahulu di waktu dunia pernah mencela, menuduh seseorang berzina, memakan harta dengan cara yang tidak halal, membunuh orang dan memukul seseorang, yaitu dizaliminya. Akan diberikan kebaikan yang diambil dari kebaikan-kebaikannya, yang itu akan diberikan kebaikannya diambil dari kebaikan-kebaikan lainnya. Pahala kebaikan yang dimilikinya telah habis, sementara dosa-dosa pada orang yang lain yang telah dizaliminya belum tentu terbayar semua. Maka dosa-dosa orang yang dizaliminya itu akan dibebankan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Meski hamba ini telah melakukan ibadah sholat, puasa, zakat, akan tetapi dia kehilangan pahala amal-amalan tersebut disebabkan kezalimannya yang dilakukan oleh anggota badannya. Akhirnya dia menjadi orang yang merugi atau bangkrut. Oleh karena itu, di antara faedah yang bisa dipetik oleh seorang muslim dari ibadah puasa yang dilakukan adalah hendaknya dia menyadari bahwa kewajiban berpuasa menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Waktu di bulan Ramadan dimulai sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Adapun puasa menahan diri yang diharamkan oleh Azza wa Jalla, waktunya adalah selama hidupnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang kita lakukan dan menjadikan bekal di akhirat, dan semoga Allah menghindarkan kita semua dari kebangkrutan di akhirat. Summa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan kesempatan bertemu di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Gembira dengan Datangnya Ramadan. Kita pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena datangnya Ramadan membawa keuntungan yang berlipat-lipat, dan datangnya Ramadan adalah karunia Allah, bahkan karunia yang spesial. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita bergembira dengan karunia-Nya, sebagaimana dalam surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, silahkan kalian bergembira, karena sesungguhnya karunia Allah lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan karunia dengan dunia dan seisinya. Seandainya manusia diberikan bertriliun-triliun kekayaan, lalu dia kehilangan kesempatan menikmati Ramadan, maka tidak ada harganya triliun kekayaan dibandingkan dengan hilangnya kesempatan dia untuk menikmati bulan Ramadan. Keagungan Ramadan telah kita menyebutkan dengan dua hadis yang sahih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa kepadanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahannam neraka ditutup. Sambutan bulanmu di dalamnya terdapat malam yang lebih dibandingkan 1000 bulan. Siapa dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat An-Nasai. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian di bulan itu berpuasa. Dalam hadis ini ada 8 poin Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita sekalian. Yang pertama yaitu kabar tentang datangnya Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Pengkabaran ini agar setiap mukmin bergembira, dan karena dia bertemu dengan bulan yang spesial dan istimewa, agar setiap mukmin dia memiliki persiapan untuk
persiapan khusus untuk dia benar-benar memakmurkan dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari dan dengan amal-amal soleh yang dia persiapkan. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang sangat barokah. Barokah, keberkahan yang melimpah, kebaikan yang melimpah. Di antara kebaikannya yaitu dilipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah memulaikan bulan ini dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Puasa yang memiliki sekian banyak faedah, keutamaan, dan keuntungan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Kita memiliki harapan yang besar untuk menjadi penghuni surga agar kita berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah. Yang kelima, ditutup oleh Allah pintu neraka agar kita menghentikan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dan setan dibelenggu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mengurangi keberadaan para penjahat yang akan menghantarkan pada kejahatan, di antaranya setan, sehingga setan tidak akan leluasa di bulan Ramadan. Yang ketujuh, bulan ini ada kebaikan malam yang lebih baik dari 1000 malam yang senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Dan yang kedelapan, penegasan Nabi Muhammad SAW, barang siapa dihalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan dan terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar secara khusus dan kebaikan Ramadan secara umum, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadis yang kedua, hadis yang sahih dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kita yang mulia menyatakan bahwa pada awal bulan Ramadan setan-setan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Semenjak awal malam pertama dari bulan Ramadan. Pertama, gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semua pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak satupun yang dibuka. Ketiga, pintu surga yang jumlahnya 8 semuanya dibuka dan tidak satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wahai orang yang berambisi dengan kebaikan, wahai penggemar kebaikan, sambutlah dengan datangnya Ramadan, berlombalah kalian di bulan Ramadan meraih kebaikan Ramadan. Wahai para penggemar keburukan, pencari keburukan, hentikanlah, berhentilah, bertobatlah, dan jadikan Ramadan ini titik balik Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Kelima, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu Allah adakan setiap malam. Dua hadis ini memberikan janji-janji yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Dan kita semua pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan kegembiraan awal kebaikan kita, dan kemudian kita melangsungkan segala amaliyah di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian dakwah yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya sendiri yang tidak luput dari salah dan dosa. Terima syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.